karena sudah agak mundur. Kami persilakan sebelum memulai pelatihan kepada Pak Johnson untuk membuka acara Jakarta Satu Learning Center ini. Silakan Pak Johnson, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melvi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada acara kita pada pagi hari ini. Jadi pada dasarnya forum ini adalah forum pembelajaran bagi kita semua terkait pemanfaatan data spasial. Forum ini disebut sebagai Jakarta Satu Learning Center atau disingkat JSLC. Sebetulnya ini adalah menindaklanjuti daripada arahan dari Pak Kadis bahwa Pusdatin harus memberikan semacam menularkan ilmu lah kepada teman-teman di JKTRP terkait pemanfaatan data spasial ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami diskusi di Pusdatin dan disepakati ya, diputuskan forumnya seperti ini ya, dengan nama Jakarta Satu Learning Center, kira-kira seperti itu. Jadi pada forum ini diharapkan semua teman-teman bisa semakin paham ya, semakin memahami terkait pemanfaatan data spasial ini. Dan ini ya, karena data spasial ini kan udah menjadi ini ya, menjadi rutinitas kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari saat ini gitu loh. Dan pada forum ini juga teman-teman bisa saling berdiskusi terkait pemanfaatan sistem informasi data geospasial ini. Nanti akan dipandu oleh teman-teman, khususnya TA-TA yang dari Pusdatin yang akan memandu teman-teman dalam melakukan pembelajaran ini. Selanjutnya juga kegiatan ini akan diselenggarakan secara berkala, waktunya akan disepakati bersama sehingga tidak mengganggu rutinitas pekerjaan teman-teman di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya Jakarta Satu Learning Center ini, kita semua semakin paham, semakin mengerti, dan semakin lancar di dalam pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi geospasial yang sudah menjadi software atau menjadi alat bantu kita di dalam pekerjaan kita di JKTRP. Untuk selanjutnya mungkin kita serahkan kepada teman-teman TA yang akan memandu pembelajaran ini. Silakan Bu Melvi, lanjut Bu. Oke, makasih Pak Johnson. Teman-teman Bapak Ibu, ini kita nggak formal ya, jadi feel free aja, open diskusi, sama-sama belajar. Mudah-mudahan supaya intinya teman-teman bisa mendapat sedikit ilmu mungkin ya Pak yang kita coba sharing. Ya, Bu. Oke, langsung mungkin nanti secara teknis akan dipandu sama tim Pusdatin. Mungkin di kesempatan pagi ini akan dipandu dulu oleh tim kami. Perkenalkan Adila. Adila sudah online? Sudah Mbak, sudah online kok Mbak. Suaranya kecil banget, Adila. Tes. Udah jelas belum Mbak suaranya? Oke, sudah lumayan. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelatihan dasar pengguna ArcGIS Pro. Jika ada kendala, japri atau di chat aja, nanti kami bantu ya dari kami. Silakan Adila bisa langsung dimulai sharing sessionnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira suara saya terdengar jelas nggak ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Adila Alfatina. Saya salah satu TA dari tim Jakarta 1. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pelatihan dasar atau mungkin pengenalan dasar dari software ArcGIS Pro ya. Di sini nanti tahapannya mungkin akan dibagi dua. Yang pertama adalah penyampaian materi mengenai pengenalan dasar ArcGIS, dan yang kedua adalah pelatihan penggunaan ArcGIS Pro. Nah,
Untuk materinya sendiri, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu untuk materi mungkin akan memakan sekitar 10-15 menit, karena di sini saya juga cuma akan mengenalkan basicnya aja dari ArcGIS Pro. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan saat saya sedang presentasi atau menunggu sampai presentasi ini berakhir ya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu ArcGIS Pro. ArcGIS Pro ini sendiri merupakan suatu software yang dikembangkan oleh Esri atau suatu perusahaan yang memang selama ini selalu mengeluarkan software yang berhubungan dengan GIS. ArcGIS Pro adalah aplikasi GIS modern yang berkinerja tinggi dan bisa digunakan untuk membangun peta yang indah dalam bentuk 2D, 3D, menganalisis data, dan menulis pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan geografis. Aplikasi ini sebenarnya dikembangkan sebagai suatu penerus dari ArcMap atau dari ArcGIS Desktop yang selama ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Dan hal yang menjadi pembeda dari ArcGIS Pro dan ArcMap atau ArcGIS Desktop adalah salah satunya kita bisa mengolah data 2D dan data 3D secara bersamaan, dan juga ada fungsi share data outline yang sangat berguna apabila kita mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan portal GIS. Di sini saya membahas, mungkin akan sedikit mengcompare dari ArcGIS Pro dan ArcMap ya. Kenapa di sini saya pilih ArcMap? Karena untuk orang-orang yang selama ini berkecimpung atau berhubungan dengan pemetaan, itu pasti sangat familiar dengan ArcMap. Sehingga untuk lebih mudah dipahami, melihat apa sih perbedaan ArcGIS Pro dengan kayak aplikasi-aplikasi GIS sebelumnya, sini saya membandingkannya dengan ArcMap. Sedikit sejarah sendiri dari ArcMap dan ArcGIS Pro. ArcMap itu dirilis dan dikembangkan oleh Esri mulai dari tahun 1999. ArcMap adalah bagian dari software ArcGIS Desktop dan dibuild pada COP arsitektur 32-bit. ArcMap merupakan aplikasi yang dikembangkan sebagai pengganti ArcView, GIS, dan ArcInfo Workstation. Versi terbaru dari ArcMap yang dikeluarkan oleh Esri adalah 10.9 yang dikatakan akan berhenti dikembangkan dan semuanya akan dialihkan kepada ArcGIS Pro. Untuk ArcGIS Pro dirilis pada tahun 2015 oleh Esri dan dibuild pada arsitektur .NET 64-bit. Dari arsitektur ini sendiri itu bisa kita lihat apabila ArcGIS pengerjaan atau pengolahan data di ArcGIS Pro akan lebih cepat dibandingkan saat kita mengolah data di ArcMap, karena dia menggunakan arsitektur .NET dan juga yang merupakan 64-bit. ArcGIS Pro dikembangkan sebagai pengganti ArcGIS Desktop yang mana dia akan dihentikan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan versi terbaru yang telah dikeluarkan untuk ArcGIS Pro adalah 2.9. Untuk perbandingan dasar di antara dua aplikasi ini, kita bisa lihat maksimal RAM yang disupport oleh ArcMap dan ArcGIS Pro, yang mana ArcMap hanya support 943, sedangkan ArcGIS Pro unlimited. Dan di sini yang paling terlihat jelas adalah untuk bagian 3D visualization-nya. Karena seperti yang saya sudah katakan, ArcGIS Pro itu mensupport pengolahan dan visualisasi dari data 2D dan juga 3D, sedangkan untuk ArcMap sendiri dia hanya mensupport untuk data 2D-nya saja. Dan lagi yang membedakan adalah di interface-nya. Interface pada ArcMap itu akan banyak terdiri dari toolbar, sedangkan pada ArcGIS Pro dia akan berbentuk ribbon seperti yang bisa kita lihat pada Office, pada Microsoft Office, di mana semua tools atau fungsi yang dibutuhkan dan akan ada dalam bentuk ribbon. Dan lagi perbedaannya ada pada scripting language yang digunakan. Untuk ArcMap dia mensupport dari Python 32-bit 1.9, sedangkan pada ArcGIS Pro dia mulai support Python 3 versi semua yang berhubungan dengan 3 dan juga Python 64-bit. Ini adalah interface yang biasa kita temukan pada ArcMap. Bisa kita lihat itu adalah berbentuk toolbox, di mana semuanya terlihat
seperti yang bisa dilihat di interface di sini, sedangkan pada ArcGIS Pro itu tampilannya lebih seperti Office. Mungkin akan kita lihat lebih jelas nanti pada saat pengenalan dasar setelah ini. Data apa aja sih sebenarnya yang bisa kita olah menggunakan sistem ini atau menggunakan aplikasi ini? Untuk Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja di bidang pemetaan pasti sudah mengerti tentang data spasial dan juga data tabular. Data spasial sendiri dibagi menjadi dua tipe data. Yang pertama adalah data vektor. Data vektor ini biasanya terdiri dari titik, garis, atau luasan yang sebenarnya dibuat dari pasangan koordinat X dan Y. Sedangkan untuk data raster merupakan objek yang dibangun dengan suatu matriks nilai kolom dan baris atau yang biasa kita sebut dengan pixel. Data raster sendiri yang paling biasa digunakan dalam sistem pemirsaaan adalah citra satelit, foto udara, ataupun gambar peta. Sedangkan untuk data tabular atau atribut, sebenarnya bisa kita katakan dia sebagai data tambahan atau data keterangan tambahan dari data spasial yang sudah kita miliki. Misalnya kita mempunyai data titik, mungkin data titik sebaran benchmark, yang dimana kita ingin menambahkan atribut kelurahan atau kecamatan. Disitulah kita membuat misalnya data titik benchmark pada koordinat X dan koordinat Y ini, dia berada di daerah atau di kelurahan Wijaya Kusuma. Itu adalah data tabulan atau data atribut yang bisa kita tambahkan kepada data spasial yang kita punya. Nah, kita udah sampai di portal GIS. Kenapa keunggulan yang dimiliki adalah dia bisa melakukan share online terhadap data yang sudah kita olah di ArcGIS Pro. Karena pada umumnya sekarang kita sudah mulai berganti atau kita sudah mulai menggunakan yang namanya portal GIS untuk dan diaplikasikan pada dinas-dinas yang ada di Jakarta. Portal GIS sendiri adalah portal web yang memungkinkan suatu dinas atau kita dan tim untuk berbagi peta, aplikasi atau informasi geografis lainnya. Konten yang sudah kita olah di ArcGIS Pro bisa kita share online dan kita taruh di dalam portal GIS untuk kita share atau kita sajikan kepada orang lain atau kepada masyarakat umum. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari portal GIS atau apa sih yang bisa portal GIS berikan sebenarnya? Yang pertama, portal GIS itu bisa digunakan untuk membuat dan menghosting web mapping apps. Selain itu, dengan portal GIS kita juga bisa membagikan map dan layer data yang bisa digunakan pada aplikasi GIS. Kemudian, portal GIS juga bisa menjadi wadah untuk menyimpan konten GIS dalam organisasi. Misalnya nih, di bawah Pemprov DKI kita punya banyak dinas kan. Nah, dengan kita men-share datanya di portal GIS ini, itu mempermudah juga dari kita untuk membagikan atau memberikan data ke satu sama lain dari antar dinas ini. Dan yang terakhir, portal GIS ini juga bisa digunakan untuk membantu masyarakat umum yang awam mengenai GIS dalam mendapatkan data spasial. Indonesia sendiri juga sudah mengembangkan berbagai macam portal GIS. Saya seperti kayak dinas-dinas dari instansi juga sudah memiliki portal GIS-nya masing-masing. Misalnya untuk Citata atau Dinas Cipta Karya Provinsi Pemprov Jakarta, kita juga sudah mengembangkan Jakarta 1. Kita adalah portal GIS sudah kita miliki. Selain itu, di BIG sendiri mereka juga sudah mempunyai portal GIS-nya sendiri, dan juga untuk BMKG. BMKG sendiri juga mempunyai portal GIS yang digunakan untuk memberikan peta-peta bencana dan lain-lain. Untuk materi ini menurut saya udah ini Mbak. untuk Oh iya, silakan. Silakan Fadli mungkin. Ya, di chat pada Zoom ini udah dilampirkan lisensi ArcGIS Pro berbentuk Excel. Mungkin bisa di-download terlebih dahulu. Jadi yang kita kirim di chat Zoom ini ada dua tipe akun. Yang pertama akun lisensi, yang kedua itu akun untuk portal. Di mana portal yang akan kita pakai adalah portal tata ruang selaku dapurnya
urusan portal di DCKTRP. Jadi untuk memasuki ARGIS Pro maka dibutuhkan lisensi, dan ya kita akan memasukkan lisensi berdasarkan Excel yang sudah dikirim. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu Mbak Adila Excel-nya. Oke, teman-teman yang lisensi portal ARGIS tidak usah difikirkan dulu. Sekarang mohon diunduh, di chat udah di-share ya. File Excel lisensi ARGIS Pro pelatihan. Bisa di-download, silakan. Dilihat nanti usernya apa. Yang kesulitan download atau usernya bisa di chat ya. Ini apakah bagian lisensi http://jakartajis.map.argis.com. Kalau misalnya sudah, bisa diokekan. Dan di sini masukkan lisensi yang ada di Excel Bapak dan Ibu. Langsung sign in saja. Sejauh ini ada yang masih ketinggalan atau kecepatan lagi ya Pak? Bu? Teman-teman udah bisa login semua belum? Udah bisa Karena login kita semua? harus memastikan semua bisa sebelum lanjut. Sudah bisa semua kah? Sudah bisa. Bisa login. Udah, ada yang belum? Oke. Nah, tadi ini saya interrupt dikit ya Mbak Dila, di chat ada user portal dan user GIS. Jadi teman-teman, kita ini belum masuk ke portal kita ya, data-data kita. Jadi untuk membuka aplikasi ARGIS Pro-nya sendiri itu dibutuhkan lisensi. Nah, yang tadi di-sharing itu adalah lisensi yang dibutuhkan untuk buka aplikasinya saja, hanya itu. Nah, itu jadi nantinya kalau kita sudah masuk, baru kita kemudian mau masuk ke Jakarta 1, kita mau masuk ke tata ruang, itu akan dikasih user yang lain. Jadi nanti teman-teman begitu praktek lagi, jangan lupa untuk membuka aplikasinya sendiri, lisensinya yang barusan dijelaskan oleh Mbak Dila. Oke, kalau sudah masuk, silakan monggo Mbak Dila. Kayaknya udah semua ya, sudah bisa ya. Nah, nanti kalau tadi ada yang temennya baru join atau belum punya login ARGIS ini bisa dipakai oleh 3 user bersamaan. Misal tadi Vira di selatan, usernya pelatihan 1. Nah, pelatihan 1 ini bisa dipakai 3 orang bersamaan. Jadi teman-teman nanti ada yang belum join tapi di
sebelah-sebelahnya mau ikutan bisa pakai user yang sama. Maksimal hanya 3. Jadi satu lisensi maksimal bisa dipakai 3 user berbarengan. Silakan Dila lanjut. Ya, baiklah kalau begitu saya lanjutkan ya Bu. Sejauh ini semuanya udah bisa kan ya? Atau masih ada yang bermasalah? Kalau masih ada yang bermasalah, mungkin sebentar, maaf. Kalau masih ada yang bermasalah, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya, kalau via chat atau via apa, nanti akan dibantu sama teman-teman dari tim. Ini saya coba lanjutkan dulu. Nah, jadi di sini pada halaman awal kita akan punya blank pada new, bagian new sini, atau kalau misalnya kita sudah mempunyai project, sebenarnya kita bisa open di menu open, tapi karena kita mulai lagi semuanya dari awal, di sini kita akan pada menu new. Di sini ada banyak pilihan, ada map, catalog, global scene, dan local scene. Untuk map sendiri di sini kita menggunakan map, saat kita akan mengolah data 2D, sedangkan untuk global scene dan local scene itu digunakan untuk pengolahan data 3D. Nah, karena kita hanya akan mengolah data 2D di sini, maka kita pilih map. Ini bisa dinamakan sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan. Di sini saya akan beri nama sebagai pelatihan. Location-nya bisa ditentukan sendiri oleh Bapak dan Ibu. Bapak ingin taruh di dokumen yang mana mungkin, tapi di sini saya akan pakai location standarnya yang bisa. Oke saja di sini. Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat, mungkin bisa langsung diinterupsi ya Pak, Bu. Kayak terlalu cepat Mbak Dila. Baik. Pelan-pelan. Ulangi, Mbak, ulangi. Ulangi lagi tanya. Pelan-pelan dia, pelan-pelan. Baik, kalau begitu mari Newbie nih, newbie. kalau misalnya coba ada yang bisa nunjukin nggak, misalnya ada yang share screen mungkin dari bapaknya atau ibunya yang di part yang tidak paham, mungkin yang terlalu cepat gitu. Kalau Yang masih izin, belum, kalau yang ganti lisensi itu di mana ya? yang ganti license bisa di project, sebentar, di project. Ibu pilih license. Project ganti license. Di bagian kalau misalnya tadi kita sudah berhasil membuat satu proyek baru, maka tampilan dari ArcGIS yang ada di komputer Bapak Ibu akan terlihat seperti ini. Di sini, seperti yang sudah saya bilang, perbedaan dari ArcMap dan ArcGIS Pro itu sebenarnya paling kentara di interface-nya, di mana biasanya di ArcMap, fungsi-fungsi atau tools-tools yang ada di ArcMap itu akan muncul sebagai toolbar yang di bagian atas ini, sedangkan pada ArcGIS Pro yang muncul adalah ribuan seperti yang bisa kita temukan pada Office. Misalnya pada map, di map ini seperti biasa ini adalah tampilan map yang kita masukkan di ArcGIS. Untuk base map-nya sendiri di sini kita menggunakan topographic map. Tapi karena kita ingin pekerjaan atau kita ingin menggunakan base map yang lebih mudah untuk dipahami, yang seperti menggambarkan keadaan di permukaan bumi, kita bisa merubah base map yang kita gunakan di tools map. Maaf ini internetnya agak bermasalah, jadi ini mungkin agak lama.
Ini di layarnya Bapak dan Ibu, apakah ada pilihan basement lainnya selain topografi? Nah, Ada ini bisa dipilih di imagery. Imagery itu berarti kita akan menggunakan seperti foto udara atau citra satelit yang akan menampilkan tampilan di lapangan sebenarnya. Tinggal diklik aja di bagian imagery-nya. Nah, kalau misalnya sudah dirubah, nanti tampilan layar akan jadi seperti ini. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat, bisa mau explore, ini daerah Jakarta, ini misalnya daerah Monas. Kalau misalnya kita menggunakan tampilan imagery, maka kita akan bisa melihat tampilan citra satelit dari wilayah Monas. Sedangkan apabila misalnya kita mau merubah dalam bentuk topografi, maka tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. Untuk mempermudah dalam pekerjaan kita hari ini dan untuk mempermudah pemahaman Bapak dan Ibu dalam pengerjaan dan pelatihan hari ini, kita akan menggunakan base map imagery. Sejauh ini apakah kecepatan? Iya Mbak, ini pilih yang pertama, pilih yang black dulu, terus map, setelah itu baru nanti di bagian pilihan maps ini bisa ditambahkan base map sendiri. Oke, teman-teman gimana? Udah bisa berarti buka base map sendiri. Jadi sebelum nanti kita mulai nyoba-nyoba poligon, hal dasar adalah dengan memiliki lisensi Esri, kita mendapatkan akses ke beberapa base map yang disediakan. Jadi sama Dila sudah ya. Di situ ada base map imagery, ada imagery hybrid, mungkin Mbak Dila bisa di-share. Imagery hybrid itu imagery tapi ada lokasinya. Nah ini itu juga mungkin sesuai kebutuhan biasanya. Lalu ada kalau peta butuh peta umum, peta jalan itu mungkin ada di OpenStreetMap. Jadi base map ini boleh dicoba-coba ya, butuh yang mana. Mungkin biasanya paling sering kita pakai imagery-nya karena butuh untuk delineasi, biasanya kita pakainya imagery-nya. Selain kita tentunya pakai nanti foto udara yang DKI ya, yang tahun 2014. Nah ini sambil bisa dicoba, silakan dipraktekkan ganti base map. Di sini ada lumayan banyak, ada community map, ada imagery hybrid, OpenStreetMap. Di sini saya kembalikan ke imagery ya, seperti kata Mbak Melvi tadi. Untuk pelatihan kali ini kita akan memfokuskan dengan menggunakan data imagery. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah selesai mengeksplor, mungkin bisa mengaktifkan base map-nya yang imagery-nya. Sejauh ini apakah sudah aktif imagery-nya atau masih ada kebingungan? Mungkin bisa ditanyakan via chat. Kalau misalnya udah tidak ada yang bingung, saya lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat 3 feature yang biasa dibuat di data SIG. Pada cluster yang sebelumnya saya sampaikan, saya sudah sebutkan beberapa contoh data spasial, yaitu data vektor. Nah, di situ di data vektor sendiri ada yang namanya poin yang berupa titik, line, dan juga poligon atau luasan. Saya ulangi lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah.
Saya lanjutkan lagi tadi, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah menuju katalog di sini. Nanti di bagian katalog kita akan melihat adanya folders dan folder pelatihan yang sudah kita buat pada awal kita masuk ke ArgisPro. Bapak dan Ibu sebenarnya bisa melakukan pekerjaannya di folder awal atau misalnya mau membuat folder baru yang khusus untuk proyek ini saja. Kalau misalnya ingin membuat folder baru yang berisi hasil dari pelatihan atau misalnya yang nanti akan Bapak dan Ibu isi dengan file yang dikhususkan untuk pengolahan, bisa diklik kanan di bagian folder. Ini L folder connection. Di sini nanti bisa diatur mau dilatih Bapak dan Ibu taruh di mana file-filenya yang berhubungan dengan pelatihan ini. Misalnya di sini saya buat video folder, terus saya pilih pelatihan. Atau misalnya mau bikin folder baru, di sini tinggal nambah folder aja. Oke, nanti dia akan muncul folder baru di bawahnya folder. Sejauh ini apakah bisa mengikuti? Oke, jadi saya coba ulangi lagi ya. Tahapan yang pertama adalah kita menuju ke menu katalog. Di sini, nanti pada bagian katalog, kita akan menemukan folders. Apabila Bapak dan Ibu ingin membuat suatu folder baru, yang mana nanti folder itu akan terhubung atau terkonek dengan proyek yang sedang dikerjakan, bisa klik kanan pada folders, lalu pilih Add Folder Connection. Di Add Folder Connection, apabila ingin membuat nama folder satu folder baru, bisa dipilih di New Item, lalu klik folder. Tinggal dinamai sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Apabila misalnya ingin menggunakan folder yang sudah ada, bisa tinggal dipilih saja dari folder yang sudah tersedia. Misalnya saya pilih di folder pelatihan Argis. Tinggal di-OK-kan saja. Nanti folder yang sudah dibuat akan muncul di bawah folder ini. Dan di sini saya ada punya folder namanya pelatihan Argis. Sejauh ini apakah bisa mengikuti ataukah saya masih agak kesulitan? Kalau begitu saya lanjutkan. Kalau misalnya tidak ada masalah, nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di chat ya. Setelah kita membuat folder yang terkonek dengan proyek yang sedang kita kerjakan, bisa klik kanan di folder tersebut, pilih new, lalu kita bikin suatu file geodatabase. File geodatabase ini sebenarnya kenapa kita memilih file geodatabase? Kenapa kita tidak langsung buat shape file seperti yang biasa kita kerjakan selama ini? Jadi file geodatabase itu sebenarnya lebih mempermudah dalam pekerjaan kita apabila misalnya nih kita dalam satu proyek kita mempunyai banyak jenis shape file yang akan ditambahkan. Nah, dengan menggunakan file geodatabase ini sendiri, kita dalam melakukan misalnya kita mau orang lain, kita tidak usah mengirimkan shape file itu masing-masing, tapi semua shape file itu bisa dimasukkan dalam satu file geodatabase ini. Selain itu, dengan menggunakan file geodatabase, kita juga bisa menyimpan atau seperti memberikan attachment pada shape file yang sudah kita bikin. Misalnya kita punya shape file berbentuk koin yang membahas mengenai posisi benchmark. Nah, benchmark ini sendiri kadang-kadang agak susah ditemukan kan, makanya kadang-kadang kita foto posisi benchmarknya di mana atau kondisi benchmarknya bagaimana. Kalau kita menggunakan file geodatabase, kita bisa melakukan attachment foto yang sudah kita miliki tentang benchmark tersebut, lalu kita attach ke feature atau feature class yang sudah kita buat yang berupa poin tadi. Selain itu, kita juga bisa menambahkan domain pada shape file yang kita bikin di file geodatabase ini.
sehingga akan mempermudah dalam membuat atribut atau mengisi atribut dari feature class yang sudah kita buat. Misalnya saja ini coba kita beri nama baru untuk DDB atau geodatabase kita. Di sini tulis politikan. Oke. Apakah kecepatan? Jadilah atau teman-teman kecepatan, Mbak, boleh diulang lagi. Oke. Jadi untuk membuat file geodatabase ini yang baru, yang pertama dilakukan adalah klik kanan di folder pelatihan ArcGIS atau folder yang sudah dibuat sebelumnya oleh para peserta, lalu pilih New, kemudian pilih di file geodatabase. Nanti apabila sudah dipilih untuk file geodatabase-nya akan muncul file yang ber.gdb seperti ini. Misalnya saja ini saya coba bikin satu GDB baru. Dia akan muncul new file geodatabase. Ini nanti namanya bisa Bapak dan Ibu ganti sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan. Ini kan sudah berhasil nih bikin folder connection. Ini ada satu folder yang sudah kita konekkan ke project kita. Di sini kita akan membuat satu geodatabase atau yang biasa kita sebut sebagai GDB. Cara membuat geodatabase sendiri adalah klik kanan dari folder yang sudah dibuat, lalu pilih file geodatabase. Apakah bisa mengikuti? Geodatabase, beri nama sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan. Sejauh ini masih ada pertanyaan atau udah bisa mengikuti ya kira-kira? Bisa, Mbak. Oke, berarti di sini kita udah punya file geodatabase kan? Nah, file geodatabase ini adalah tempat di mana kita menaruh semua feature class yang akan kita buat, mau itu dalam bentuk point, polygon, ataupun line. Caranya, karena di sini kita akan membuat 3 jenis feature class itu, pertama kita klik kanan di pelatihan atau di geodatabase lain yang namanya sudah Bapak dan Ibu buat, pilih new, lalu pilih feature class. Langsung 6,3 lagi ya. Langsung 6,3 lagi ya. Iya. Setelah, apakah sudah halamannya sudah berubah seperti ini? Sudah muncul belum kira-kira ya Pak Bu, yang create feature class-nya? Udah. Kalau misalnya sudah muncul create feature class, di sini kita baru kasih nama dari shape file atau feature class yang akan kita buat. Misalnya saya buat di sini polygon. Aliasnya juga kita tulis saja polygon. Karena di sini saya akan membuat polygon, berarti di sini untuk type-nya sendiri bisa ada yang diulang sebentar. Saya coba share screen lagi. Ini apakah sudah terlihat? Share screen? Oke, udah ya. Sini kita ulang lagi dari pembuatan create feature class ya. Nah, di sini di GDB sudah Bapak dan Ibu buat. Kita klik kanan. Lalu pilih menu, pilih pilihan new, pilih feature class. Nanti kalau sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini, yaitu create feature class. Sejauh ini apakah kecepatan?
Sudah, Mbak. Lanjut. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Siap, berarti untuk name-nya bisa dinamakan sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan. Di sini saya tulisnya poligon. Aliasnya juga saya tulis sebagai poligon. Dan untuk feature class type, di sini sebenarnya ada banyak pilihan. Di sini ada polygon, line, point, ya, 3 feature class yang akan kita bikin dalam pelatihan hari ini. Sedangkan sebenarnya dia ada pilihan yang lain, ada multi-text, multi-point, 3D object, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas soal ini karena dia adalah seperti masih tahap lanjutannya. Untuk yang dasar, mungkin kita akan memfokuskan di polygon, line, dan point dulu. Karena feature class pertama saya buat adalah polygon, di sini kita pilih feature class type-nya polygon, atau yang berupa luasan. Kalau tampilannya sudah seperti ini, bisa di next-kan saja. Ini adalah berisi field yang akan muncul saat Bapak dan Ibu membuat feature class. Yang dasar yang akan muncul pertama adalah object ID dan shape. Di sini kita bisa tambahkan field yang diinginkan. Misalnya saya ingin menambahkan field keterangan. Field keterangan ini berupa teks, atau misalnya di sini saya ingin menambahkan field nilai. Untuk field nilai ini saya bisa pilih bentuk lain. Ada pilihan yang berhubungan dengan nilai, ada short integer, long integer, float, dan double. Untuk penggunaan nilai pilih antara short integer ataupun long integer. Sedangkan misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan angka yang desimal, bisa pilih float dan double. Di sini saya akan memilih long integer. Dan misalnya saya ingin melihat nih, kalau untuk yang desimal gimana ya? Saya tambahkan lagi field baru, yaitu desimal, menggunakan kelihatan kan ya Pak? Apa nggak kelihatan di layarnya? Layarnya saya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Maaf ya, tadi putus-putus di sini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berhasil buat yang field di sini, bisa langsung di next aja. Nah, di sini kita akan menggunakan spatial reference atau referensi spasial akan kita gunakan pada proyek kita. Yang biasa digunakan pada proyek kita itu adalah WGS 84, 48 shot. Itu pertama kita pilih yang di bawah sini, Projected Coordinate System. Lalu pilih UTM. Setelah itu pilih WGS 84 di Southern Hemisphere. Pilih sesuai dengan zona wilayah. Karena kita akan bekerja di wilayah Jakarta, berarti kita pilih zona 48S. Kalau sudah, tinggal di next-kan saja. Untuk mempermudah ke depannya dalam pengerjaan memilih spasial referensi, bisa difavoritkan saja ini Pak, spasial referensi ini klik kanan, terus add favorite. Nanti kalau misalnya dia sudah dikasih favorite, ke depannya dia akan muncul di atas untuk bagian favoritnya di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak usah lagi scroll ke bawah untuk mencari spasial referensi yang akan digunakan. Sejauh ini, apakah kecepatan, apakah ada yang harus ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, oh ya, kalau ini saya ulangi dari sini ya, fields lagi ya. Jadi kan kita sudah punya field nih, tambahan fields yang mau kita beri di poligon kita. Di sini saya punya 3 field tambahan, yaitu field keterangan, nilai, dan desimal. Nah, setelah tahapan ini, tahapan selanjutnya adalah menentukan spatial reference dari SHP shape file yang udah kita bikin. Caranya adalah pilih ke projected coordinate, lalu bentar, biar ini aja dari awal. Kita pilih projected coordinate system, lalu pilih UTM,
Scroll ke bawah sampai menemukan WGS 1984. Nanti di WGS 1984 ini kita akan memilih shorten hemisphere di sini. Untuk memilih zona apa yang paling tepat, itu Bapak dan Ibu harus tahu wilayah yang akan dikerjakan itu terletak pada zona apa. Karena pada pelatihan ini kita akan menggunakan wilayah Jakarta, maka kita memilih WGS 1984 zona 48S. Scroll ke bawah sampai menemukan zona yang akan kita gunakan. WGS 1984 UTM zone 48S. Nah, dengan tujuan mempermudah dalam pembuatan shapefile ke depannya atau dalam pembuatan feature class dalam menentukan spatial reference, kita bisa menjadikan PGS ini atau spatial reference ini sebagai favorite. Jadi ke depannya kalau Bapak dan Ibu juga masih membuat lagi baru nih shapefile atau feature class, Bapak dan Ibu tinggal klik di bagian favorite. Caranya adalah klik kanan di zona ini, terus add to favorite. Nanti kalau misalnya dia sudah berhasil ditambahkan, dia akan muncul di bagian favorite ini dan sebagai sini. Sejauh ini apakah kecepatan? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Setelah memilih zona yang akan kita gunakan, memilih spasial referensi akan kita gunakan, kita next lagi. Next. Kalau sudah, maka klik finish. Apabila prosesnya tadi berhasil, maka feature class yang sudah kita buat akan muncul di bagian contents. Ini saya sudah muncul polygon di contents. Apakah ada masalah untuk yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan, muncul atau tidak untuk shapefile-nya? Kalau misalnya tidak ada masalah, kita bisa buat yang baru. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti di bawah GDB ini akan ada polygon. Karena kita sudah punya shapefile buat polygon, kita lanjutkan untuk membuat yang lain. Untuk membuat yang lain juga nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Kita klik kanan pada GDB, pilih New, pilih Feature Class. Nanti akan muncul lagi nih Create Feature Class. Di sini baru masukkan nama line, aliasnya juga masukkan line. Feature Class tab-nya kita pilih line, karena di sini kita akan membuat line. Lalu tinggal didefinisikan seperti yang tadi. Di sini ada keterangan. Lalu ada nilai. Lalu ada desimal. Lanjut kita next saja. Kita bisa langsung pilih udah ada di favorit ini PGS 1984 UTM zona 48S. Lalu tinggal di next, finish. Lalu terakhir tinggal kita buat yang berbentuk poin ya. Kita coba ulang dari yang lainnya lagi ya kalau begitu. Kalau misalnya tadi terlalu cepat. Klik kanan di GDB, lalu pilih New, pilih Feature Class, name-nya tinggal ditulis line, di alias juga kita tulis line. Untuk Feature Class Type, karena di sini kita akan membuat line atau garis, kita pilih line. Kalau misalnya untuk di bagian define sudah selesai,
Kita next. Tadi di sini untuk field sama seperti saat mengerjakan poligon, kita isi dengan nama field yang sama. Kalau misalnya sudah untuk nilai kita pilih long integer, dan untuk desimal kita pilih double. Kalau misalnya sudah selesai bisa Mbak. kita next kan. Itu aku ngeklik teks kok nggak muncul pilihan yang lain ya. Gimana Pak? Itu nggak tahu nih ArcGIS Pro-ku atau apa. Jadi di data type itu mau milih selain teks itu nggak muncul pilihannya gitu. Di double klik kan? Hah? Double klik. Oh alah, ya udah. Sorry disambi rapat. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, kalau gitu langsung next aja. Kalau misalnya semua fieldnya tadi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Untuk penentuan spatial reference, karena sebelumnya kita sudah menjadikan spatial reference yang di polygon sebagai favorit, di situ dia akan muncul di bawah tabnya favorit. Itu tinggal kita klik saja, finish aja. Begini. Nah, di sini berarti di dalam DDB saya udah ada dua nih, ada line sama ada polygon. Ini sejauh ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Apakah masih ada yang kecepatan yang untuk pembuatan line? Lanjut. Oke, kalau begitu setelah kita punya line, kita juga punya polygon. Yang terakhir kita akan buat poin ya. Sama seperti tadi, klik kanan di pelatihan, pilih new, lalu pilih feature class. Di sini kita tulis poin, alias Google poin aja biar memudahkan. Lalu di type of feature store ini kita pilih poin. Setelah itu ini sudah poin-poin-poin. Pilih next. Di sini tulis lagi field yang kita inginkan, field tambahan yang kita inginkan untuk ada. Untuk yang berhubungan dengan angka, seperti yang saya bilang, kita bisa milih antara integer atau float atau double. Kalau ingin angka bulat, maka kita pilih yang integer. Di sini saya pilih long integer buat nilai. Kalau ingin angka desimal, di sini kita bisa pilih float atau double. Di sini saya pilih double. Nanti kalau sudah selesai, di bagian sini bisa di next. Lalu untuk spasial referensinya, pilih yang ada di favorit. PGS 1984, UTM Zone 48S. Apabila sudah oke dan tidak ada yang ingin dirubah, di bagian selanjutnya di tolerance, di resolution, atau di storage configuration, bisa langsung klik finish aja. Nanti kalau misalnya line point dan poligonnya sudah berhasil dibuat, di GDB Bapak dan Ibu akan ada 3 feature class tersebut. Sejauh ini apakah sudah ada 3 file ini? Seperti yang tadi saya sebelumnya bilang nih, apa yang membuat GDB ini lebih unggul dibanding saat kita menggunakan chapter lainnya selain yang sudah dijelaskan sama Mbak Melvi, adalah kita bisa menambahkan attachment di file yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa menentukan domain. Domain ini apa sih? Apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita ngomong-ngomong domain dari tadi? Jadi domain itu seperti pilihan drop down yang ada di dalam field yang mempermudah kita apabila kita mempunyai
feature yang sudah standarisasi. Nah, ini sini saya coba buat contohkan ya. Untuk membuat domain pada file kita pilih klik kanan pada pelatihan GDB ini, lalu pilih domain. Di domain name-nya kita pilih keterangan, kita tulis keterangan, terus di description-nya kita juga tulis keterangan. Lalu kalau misalnya sudah kita tulis begini keterangan, keterangan, nah di kodenya di sini, misalnya kita tulis aja nih, pilihan 1. Description-nya biar mudah kita samakan aja namanya, pilihan 1. Terus di enter, tulis pilihan 2. Pilihan 2. Kalau sudah di enter, pilihan 3. Pilihan 3. Kita buat ada 3 pilihan aja nih. Jadi nanti misalnya kita ada data point dan kita nanti di domain di data point itu, nanti pada field-nya itu, field yang feature itu bisa kita drop down dan drop-down yang muncul adalah 3 pilihan ini. Nanti mungkin setelah ini akan saya contohkan. Pertama, sejauh ini kira-kira kecepatan atau harus diulangi? Ulangin Mbak, tolong sekali lagi. Kalau gitu saya coba ulang ya di sini. Pertama, klik kanan di pelatihan GDB. Lalu kalau misalnya cari pilihan domain. Klik di pilihan domain. Untuk domain name-nya di sini saya tulis keterangan. Description-nya juga untuk mempermudah saya tulis keterangan. Lalu di sini saya tulis misalnya nih pilihan 1. Untuk mempermudah description-nya juga saya tulis pilihan 1. Kalau misalnya sudah selesai dengan 1 pilihan, biar kita punya 2 pilihan di sini kita langsung enter saja di sini. Pilihan 1 langsung ke enter. Lalu kita klik yang di kode lagi, tulis lagi pilihan 2. Description pilihan 2. Lalu di enter, tulis lagi pilihan 3, description-nya juga pilihan 3, enter lagi. Di sini kita coba bikin 3 pilihan aja. Bagaimana? Apakah kecepatan? Atau masih harus diulangi lagi? Mbak, Ya. Pilihan itu buat itu kalau untuk yang di kode sama di kode sama di description itu kan pilihan 1, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 2. Ya. Nah, itu boleh pakai spasi nggak? Atau pakai underscore atau nggak boleh pakai spasi? Mungkin bisa langsung kita coba aja ya Pak. Misalnya nih kita masukin di code-nya ini ya, underscore ya. Jangan underscore, spasi ya. Spasi bisa nggak? Oke, misalnya kita masukin spasi. Oh, nggak masalah ya? Tidak masuk. Dia. Ini kita coba ya Pak. Kalau kita masukkan spasi ya. Dia hijau berarti dia oke, aman. Oke, kasih ya. Ya. Kalau misalnya sudah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya enggak, mungkin bisa kita lanjutkan. Apakah ada yang ketinggalan tadi dari itu? Apakah saya kecepatan? Jadi domain itu seperti yang sudah saya ucapkan, sebenarnya dia membantu dalam pengisian fitur, bukan fitur sih, field yang tadi sudah kita buat. Jadi misalnya kita punya feature class point. Di feature class point itu ada field kelurahan atau kecamatan. Jadi nama kelurahan dan kecamatan kita pada dasarnya sudah standar kan. Nah di sini pada pilihan kode ini misalnya kita milih dia, misalnya domainnya kita namain kelurahan nih. Terus description-nya berarti kan kelurahan juga. Nah di bagian kode dan description yang kita masukkan adalah nama-nama kelurahan yang ada di Jakarta.
Jadi kalau misalnya pada titik itu nanti kita domain, kita masukkan domain ke dalam feature class-nya kita, pada pilihan kelurahan, dia akan ada drop down nama-nama kelurahan yang ada di Jakarta. Jadi kita tidak usah lagi tulis manual, kita hanya tinggal langsung memilih dari pilihan-pilihan yang sudah kita bikin. Nanti mungkin habis ini akan saya tunjukkan ya cara kerjanya domain ya Bu dan Bapak. Jadi apakah ada yang ketinggalan? Apa bisa dilanjutkan ini? Lanjut. Oke, kalau misalnya udah nih, kita udah punya 3 pilihan di sini dengan domain keterangan. Kalau sudah selesai, tinggal di save. Lalu close aja, sudah tidak apa-apa. Terus nanti akan kita kembali lagi ke domain. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buat dulu contoh poinnya, line, dan polygon. Misalnya, saya ingin buat titik-titik yang ada yang bersebaran di Monas. Jadi yang pertama saya lakukan, kita ke menu edit, lalu pilih create. Nanti akan muncul 3 feature class yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita ingin membuat poin terlebih dahulu, klik di bagian poinnya, lalu dia akan otomatis aktif. Lalu yang Bapak dan Ibu perlu lakukan adalah tinggal mengklik titik-titik yang ingin Bapak dan Ibu bikin. Misalnya saya bikin 1 di sini. Tuh. Terus saya bikin 1 di sini. Saya bikin 1 di sini. Oh, di sini kayaknya ada 2 deh. Oke, apa? 2. Ada 4 titik, lalu saya coba bikin 1 di sini. Nah, dan lagi sebenarnya bisa dilihat lagi nih perbedaan dari ArcMap dan ArcGIS Pro. Kalau di ArcMap kita ada start editing dan stop editing kan. Nah, yang kadang-kadang itu membuat agak problem ya, bukan agak problem sih, dimana kadang-kadang kita juga lupa untuk melakukan start editing ataupun stop editing, dan itu sangat krusial kan dalam pembuatan peta. Sedangkan di ArcGIS Pro itu kita udah nggak ada yang namanya start editing dan stop editing, cuman ada pilihan save dan discard. Jadi ini jauh lebih baik sih menurut saya dibandingkan ArcMap. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai membuat titik-titik, sebaran titik seperti yang Bapak dan Ibu inginkan, langsung tinggal save aja. Pilih, yes. Kita udah punya 5 titik-titik ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ini, misalnya, titiknya kecil banget, nggak kelihatan. Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah merubah simbol dengan cara klik saja di sini. Nanti di sebelah kanan, di bagian sini akan muncul simbologinya. Tinggal dipilih simbol yang Bapak dan Ibu inginkan. Misalnya saya ingin ganti jadi square deh. Oke, dia akan berubah jadi square. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau saya kecepatan jelaskannya? Ya, Pak, lanjut, Pak. Oke, lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya kita ingin lihat apa aja sih data yang sudah kita bikin, atau mau kita mau lihat tabel atribut dari poin-poin yang sudah kita buat, yang bisa dilakukan adalah pilih yang poin, klik kanan pada bagian poin, pilih atribut table. Di sini ada filter yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ada punya filter keterangan, filter nilai, dan filter desimal. Nah, di sini misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat drop-down-nya itu pada keterangan, atau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengisi keterangan tadi menggunakan domain yang sebelumnya sudah kita buat. Berarti yang bisa kita lakukan di sini, kita ke poin lagi, klik kanan lagi di poin, pilih desain, pilih field.
nanti akan muncul nama field yang sudah kita buat, aliasnya dan juga data type-nya. Nah, untuk di bagian keterangannya, saya ingin membuat domainnya di bagian field keterangan nih. Ada pilihan domain kan? Di sini double klik aja, pilih domain yang tadi sudah kita buat keterangan. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengikuti? Apakah kecepatan? Kalau misalnya tidak ada masalah, itu bisa kita save aja di domain ini tadi. Udah di save, tinggal di close. Lalu coba Bapak dan Ibu klik di bagian keterangan nih. Nah, dan ntar dia muncul nih drop down-nya, pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Nah, pilihan domain ini sebenarnya benar-benar sangat membantu untuk saat kita mengisi keterangan yang memang sudah standar, yang memang pada dasarnya sudah sama untuk semua file atau untuk semua data. Seperti saya ngomong tadi itu contohnya kelurahan, nama kelurahan, atau nama kecamatan. Jadi tidak usah kita tulis manual lagi, kita tinggal mengaktifkan domain dan memilih nama kelurahan yang sudah kita bikin. Di sini misalnya pada poin Z saya pilih pilihan 1. Terus untuk kalau untuk ukuran kotak sendiri sebenarnya bisa dilihat sih, saya menjawab dari pertanyaan berikutnya ya. Itu bisa dipilih di simbologi lagi. Ini kotak yang dimaksud apakah kotak yang dari poin ini ya, Bu? Ya, kalau begitu Ibu bisa double klik lagi di titiknya hingga nanti muncul simbologi ini. Sebenarnya Ibu bisa milih dari sini. Di sini kan banyak pilihan. Atau kalau enggak bisa dipilih di properties-nya. Sudah diperbesar tapi tidak berubah. Itu yang untuk simbologinya ya. Mungkin bisa di itu kali ya, Bu. Sebentar. Ibu sampainya mungkin bisa share screen kali ya. Soalnya saya juga tidak bisa melihat gimana ininya. Sebentar saya stop share dulu sampai sini. Mungkin untuk Bu Sadrina bisa share screen dulu. Ini coba di close dulu Bu untuk field-nya. Untuk pilihan yang ininya Bu, ArcGIS Pro pelatihan Sadrina ini, ya ini bisa di close dulu sebentar. Terus coba double klik di bagian yang ini. Ini jadinya di bawah ini. Oh iya. Ini saya lihat ini what imagery Ibu yang di bagian layar paling atas ya. Itu menutupi dari poin yang sudah Ibu buat. Mungkin what imaginary-nya bisa di-drag ke bawah tuh, di bawahnya poin. Itu di-drag ke bawah. Nah, ya, itu dia. Nah, itu udah terlihat Bu, tuh sepertinya emang lagi loading aja.
Ya, jadi kalau misalnya urutan munculnya itu juga sebenarnya tergantung dari urutan layer yang ada di sini, Bu. Jadi kalau misalnya word imaginary-nya Ibu taruh di atas, dia akan menutupi dari semua feature class yang Ibu bikin. Jadi apabila Ibu misalnya ingin membuat digitasi berdasarkan word imaginary itu, word imaginary bisa ditaruh di layer bagian paling bawah. Ya, sama-sama Ibu. Terus ini saya akan coba untuk memunculkan field-nya lagi ya. Kalau begitu mungkin Bu bisa saya izin share screen lagi. Saya izin share screen lagi ya di sini. Apakah sudah terlihat saya dari layar saya? Jadi cara untuk memunculkan field-nya, kayak tadi misalnya ini saya keluarin dulu ya. Di sini saya sudah punya titik-titik yang sudah saya buat sebelumnya kan. Nah, caranya mengaplikasikan domain pada, saya save dulu sebentar. Caranya saya ingin mengaplikasikan domain pada titik poin saya ini. Pertama, saya klik kanan pada poin, lalu pilih desain, lalu pilih file. Nanti muncul nama-nama field yang sudah kita buat sebelumnya. Ini namanya, aliasnya, lalu juga data type yang sudah kita bikin. Nah, di sini field yang ingin saya masukkan domain adalah field keterangan. Maka itu bisa saya pilih ke bagian domain yang ada di field keterangan. Sini, nanti kita isikan dengan domain yang sudah kita buat sebelumnya. Domain yang sudah kita buat sebelumnya juga namanya adalah keterangan. Di sini Bapak dan Ibu tinggal pilih keterangan. Nanti kalau misalnya sudah, tinggal di-save saja. Apakah sudah bisa mengikuti? Pokoknya nanti kalau misalnya sudah berhasil dan sudah berhasil Bapak dan Ibu save juga, bisa kita lihat dengan cara klik kanan lagi pada poin ini, pilih ke atribut table. Lalu misalnya kalau misalnya pada field kita yang keterangan ini sudah kita masukkan domain atau kita sudah aplikasikan domain, maka saat Bapak dan Ibu double klik akan muncul drop down yang sudah kita buat sebelumnya. Sini sudah ada drop down pilihan 1, 2, dan 3. Pada poin Z ini saya akan pilih pilihan 2. Pada poin ini saya akan pilih pilihan 3. Begitupun seterusnya. Apakah terlalu cepat? Nah, kalau misalnya sudah selesai untuk yang bagian domain, Bapak dan Ibu juga bisa mulai mengisi manual yang nilai dan desimal. Karena nilai ini tadi kita masukkan sebagai long integer, berarti nilai yang bisa kita masukkan adalah nilai bernilai bulat, yaitu nilai yang tidak ada desimalnya. Misalnya kita masukin 10. Untuk desimal sendiri, karena kita sudah menggunakan double sebagai datanya, di sini kita bisa masukkan dalam bentuk desimal. Untuk Bapak dan Ibu bisa mulai menulis seperti yang Bapak dan Ibu inginkan. 0,05 sini 15 0,55 Sejauh ini apakah bisa mengikuti? Tadi sudah di-save dulu belum Bu yang untuk domain? Jadi setelah diaktifkan domainnya itu sudah. Misalnya kalau misalnya tadi sudah dipilih domainnya di sini,
harus di-save terlebih dahulu di sini. Ini karena saya sudah mengaplikasikan sebelumnya dan tidak ada perubahan, jadi tombol save-nya mati. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu baru masukin sekarang, maksudnya baru menghidupkan domainnya sekarang, seharusnya tombol save-nya hidup. Komanya pakai titik, Bu. Oke, kalau gitu buat Bu Sadrina mungkin share screen lagi ya untuk biar bisa lihat lebih jelas masalahnya di mana. Silakan, Bu. Itu coba fill point-nya dikeluarin dulu, Bu, biar kita ulang lagi. Fill point yang di bawah itu dikeluarin. Domainnya juga dikeluarin aja, Bu. Domain yang di atas juga bisa di close aja, sudah nggak apa-apa itu. Di situ Ibu pilih keterangan, oke. Terus dia tombol save-nya nggak hidup ya. Oke, di situ juga sudah teks ada coba di close bentar, Bu, poin. Maaf, field ini coba di close lagi dulu. Terus coba ke edit. Pilih ke menu edit. Terus pilih save, Bu. Iya, save dulu. Sudah, habis itu Ibu klik kanan lagi, coba di poinnya ke desain, terus reveal. Lalu untuk ke keterangannya di domain, Ibu aktifin domainnya. Ya, keterangan lah, lalu baru di save. Kalau udah di close aja, Bu, nggak apa-apa. Ya. Lalu klik baru attributable. Nah, coba di drop down sekarang. Jadi sebelumnya itu untuk semua hasil digitasi kita harus di-save dulu. Jadi kita baru bisa mengaplikasikan domain atau kita mengisi atributnya. Ada lagi dari Bapak dan Ibu lain yang ingin ditanyakan? Berarti ini saya lanjutkan lagi ya. Karena kita sudah berhasil tadi untuk yang titik, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk di line dan polygon. Bentar, di line, klik kanan, desain, pilih field-nya, lalu di bagian domain keterangan, pilih domain, pilih keterangan, lalu di save. Untuk yang polygon juga kita tulis yang sama, desain, field, lalu pasang domain di keterangan. Oke, tinggal di save.
ini berarti 3 data kita semuanya sudah mempunyai domain di bagian keterangan. Lalu tadi kan kita baru bikin titik ya. Sekarang coba kita bikin bikin line deh. Di sini klik di line-nya. Lalu coba Bapak dan Ibu bikin apa ya? Mungkin digit jalan aja kali ya. 1 garis panjang aja. Kalau sudah double klik. Kita jadi punya 1 jalan panjang nih. Kalau misalnya kita ingin isi domain dan isi angkanya, kita bisa kayak tadi lagi pilih attribute table. Di sini kita punya 1 jalan, berarti kita hanya punya 1 row buat line-nya doang. Untuk keterangannya kita isi lagi, ya, pilihan 1, nilainya kita isi, desimalnya kita isi. Sudah, setelah itu kita coba bikin poligon. Oh, kalau untuk jalan ada masalah kira-kira? Bisa mengikuti? Ini di set dulu. Jadi kalau mau buat jalan, tadi kan kita berpoin nih di sini. Nah, misalnya kita mau buat jalan, kita sudah selesai dengan poinnya, kita udah mau buat jalan, yang mau dilakukan adalah kita klik yang line di sini, yang di klik feature, kita pilih line. Nanti akan ada pilihan bentuk garis apa aja yang mau kita gunakan atau apa feature apa aja yang mau kita gunakan. Di sini pilih yang pertama di sini. Lalu tinggal digit di 1 jalan yang Bapak dan Ibu ingin. Misalnya saya ingin buat 1 garis di jalan sini, saya klik. Lalu klik. Kalau sudah selesai tinggal di double klik aja. Kalau misalnya sudah berhasil, itu nanti karena saya punya 2 line di sini, berarti saya akan punya 2 row di atribut table saya yang untuk jalan, yang untuk line. Kalau misalnya sudah selesai melakukan digitasi untuk line, jangan lupa dilakukan save ya. Masih agak kecepatan ya Mbak. Oke, sebentar. Ini saya coba tutup dulu biar lebih jelas gambarnya. Balik lagi, tadi kita dari poin. Sebelumnya di create feature yang sudah di bagian sebelah kanan ada semuanya kan ada line, point, dan polygon. Tadi kan kita sudah berhasil nih dengan point. Berarti sekarang kita mau nyoba line. Coba sebentar saya coba hapus yang 2 slide yang tadi sudah saya kerjakan. Ini biar bareng. Pilih line yang di sini. Lalu tinggal klik di wilayah jalan yang ingin digit. Klik. Terus sebenarnya kalau misalnya jalannya lurus kayak gini, Bapak dan Ibu bisa buat 1 garis panjang aja kayak gini, itu sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya ini udah, tinggal double klik di ujung garisnya. Nih, misalnya saya cuma mau buat 1 ini aja. Tinggal di double klik, dapat 1 garis di jalan ini. Terus misalnya saya ingin buat 1 garis lagi di sini. 1, klik sekali, terus sudah sampai sini doang, double klik, dapat 2. Terus saya coba lagi sini, klik sekali, klik, sudah saya cuma ingin buat sampai sini, double klik. Lagi, ini klik sekali, sampai sini doang, klik lagi. Di sini saya udah punya 4 garis. Apakah bisa mengikuti?
kalau misalnya ingin melihat atribut table dari garis yang sudah kita buat, sama seperti saat tadi kita lihat atribut table punya poin, Bapak dan Ibu tinggal klik kanan pada line. Oh, sebelumnya jangan lupa di save dulu ya, supaya kerjaan kita aman. Ini di save. Menu save-nya ada di bagian edit. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan digitasi, untuk create, modify, atau select, atau move itu semuanya ada di menu edit. Jadi Bapak dan Ibu semuanya jangan lupa kalau misalnya selesai mengerjakan untuk save yang ada di menu edit. Sudah nih, udah dapat 4. Kita mau lihat atribut table-nya. Tinggal klik kanan pada line, lalu pilih atribut table. Atribut table yang muncul bakal sesuai dengan jumlah digitan yang sudah kita buat. Karena di sini saya punya 4 garis, berarti isi dari table saya adalah 4. Jumlah field-nya tadi, karena saya juga membuat field yang sama dengan di poin, jadi dia akan memiliki field yang sama, yaitu ada keterangan, nilai, dan desimal. Keterangannya, karena kita sudah pasang domain, dia pasti sudah drop down, tinggal diisi. Sama seperti tadi kita mengisi yang ada di poin. Nilai di sini kita masukkan angka bilangan bulat. Desimal kita masukkan angka desimal. Nah, untuk desimal jangan lupa kita menggunakan titik bukan koma. Setelah sudah mengisi atribut, jangan lupa kita harus save lagi. Sejauh ini apakah bisa mengikuti, Bapak Ibu? Gila, kalau di gue pakai titik malah munculnya nggak desimal, malah angka bulat. Gimana ya? Kalau pakai koma baru itu apa namanya? Sama. Yang di bapaknya kalau misalnya pakai titik berarti dia nggak hidup ya, maksudnya dia nggak jadi angka desimal ya, dia jadi angka bulat ya. Berarti ini sepertinya tergantung dari artismenya, karena misalnya ada settingan nih, kita kalau misalnya pakai settingan Amerika atau settingan luar, kita fokus sebagai aturannya, dia akan menggunakan titik. Sedangkan kalau misalnya kita memakai aturan Indonesia atau settingan Indonesia, maka desimalnya akan menggunakan koma. Jadi ini tergantung dengan aplikasi dari Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya saat Bapak dan Ibu memasukkan titik yang nggak keluar, berarti mungkin Bapak dan Ibu bisa change sebagai koma. Sedangkan kalau misalnya udah di set dan saat menggunakan koma tidak keluar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan titik. Itu bisa di change tergantung aplikasi yang Bapak dan Ibu gunakan sih sebenarnya. Apakah mengikuti pengaturan dari yang Amerika atau mengikuti pengaturan yang Indonesia. Bisa mengikuti, berarti saya lanjutkan ke poligon ya, kalau yang di lain nggak ada masalah ya. Lanjutkan. Oke, untuk poligon sendiri juga sebenarnya sama aja. Ini biar tidak mengganggu, saya close aja. Pastikan semua data sudah di-save sebelum di-close. Ya, karena ini sudah saya save, ini di-close aja nggak apa-apa. Di sini saya ingin membuat poligon. Saya ingin membuat poligon di Monas deh. Saya pilih poligon. Lalu sebenarnya Bapak Ibu bisa milih nih, ada banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya mau buat yang udah emang bentukan kotak, itu bisa pilih menu yang bentuk kotak ini, yang rectangle nih. Tinggal gini doang. Dia langsung otomatis dalam bentuk kotak. Sedangkan kalau misalnya yang ingin didigitasi bentuknya bukan kotak, tapi seperti yang tidak terlalu simetris mungkin, itu bisa menggunakan pilihan yang ini, yaitu poligon. Seperti biasa, tinggal diklik sekali, klik, misalnya dia cuma sampai batas ini nih, wilayah yang ingin Bapak dan Ibu digit. Di bagian sini tinggal double klik terakhirnya. Udah jadi satu poligon. Ini kalau misalnya tidak dalam bentuk kotak nih. Kalau misalnya bentuknya bulat, berarti Bapak dan Ibu bisa milih pilihan ini.
circle. Tinggal ditarik seperti ini. Dan double klik jadi poligon yang berbentuk circle. Di sini saya akan coba menggunakan poligon yang biasa aja. Klik sekali, klik di ujung ini, klik ujung bawah. Kalau sudah selesai, tinggal double klik. Apakah bisa mengikuti? Apakah kecepatan sampai sini? Kalau misalnya tidak, sama seperti tadi, kita save dulu semua yang sudah kita buat, lalu kita rubah atribut table-nya di sini. Karena keterangannya sudah di domain, kita tinggal double klik, pilih drop down-nya, nilainya juga kita isi. Desimalnya diisi. Oke. Selesai. Di sini kita udah punya 3 feature class. Nah, sejauh ini sampai tahap digitasi dan sudah memasang domain, sudah menulis atribut. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Gimana, teman-teman? Udah bisa ya? Kalau itu ada Mbak Dila minta diulang pembuatan domain, kayaknya masalah domain tadi ya. Oke, kalau gitu kita coba Dari ulang. Ayuda. Oke, kalau gitu kita coba ulang di bagian domain ya. Mungkin domainnya langsung pakai ini aja di wilayah, nanti masukin pilihannya pusat, utara, selatan, timur gitu. Biar Oke, langsung sip. kebayang. Oke, Mbak. Sebentar. Di sini, kalau misalnya, sebelumnya nih semua datanya yang tadi kita buat, kita save dulu. Biar aman. Nanti kita balik ke katalog nih. Katalog, lalu kita klik kanan di bagian latihan GDB. Klik kanan di GDB sudah kita buat, pilih domain. Jadi kan sebelumnya kita sudah bikin domain, domain namanya keterangan. Di sini kita coba bikin domain baru namanya wilayah. Kita masukkan deskripsinya biar mudah, coba kita samain aja wilayah. Lalu kodenya kita masukkan di sini misalnya Jakarta. Deskripsinya juga sama aja, Jakarta Pusat, lalu enter, Jakarta Timur, maaf ini kecepatan nggak ya? Tadi untuk Pak Yuda ya, ini apakah masih kecepatan? Kira-kira apakah kira-kira udah cukup? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Di sini kita masukkan semua nama wilayah di Jakarta misalnya. Ini ada pusat, timur, barat, selatan, Jakarta, utara.
Kita coba, jadi kita pilih dari 5 ini dulu aja. Di sini untuk pilihan drop down-nya nanti kita punya 5 wilayah yang ada di Jakarta. Dari Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara. Berarti kan kita udah punya domain baru yang bernamakan wilayah. Setelah kita sudah bikin pilihan drop down-nya, kita save. Lalu misalnya kita Assalamualaikum. kecepatan enggak ya? Enggak kan ya? Kalau sudah misalnya kita udah buat domain, ini di close aja, sudah nggak apa-apa. Untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan sholat subuh. Nah, terus kita ingin mengaplikasikan domain ini ke feature class yang sudah kita punya. Tadi kan kita udah punya 3 jenis feature class. Kita punya point, line, dan polygon. Misalnya nih, saya ingin merubah domain yang ada di point. Berarti saya tinggal klik kanan di point, pilih design, lalu pilih field. Nanti di sini di bagian field ada field nama field yang sudah kita buat sebelumnya untuk feature class point. Di sini misalnya saya ingin mengaplikasikan domain wilayah pada field keterangan. Sebelumnya kan kita menggunakan field keterangan untuk keterangan. Coba saya rubah menjadi wilayah. Double klik di bagian domain sini, pilih wilayah. Kalau misalnya sudah, tinggal di save aja. Kalau misalnya sudah di save, tinggal di close. Coba kita lihat apakah domainnya sudah masuk atau belum di atribut kita. Klik kanan lagi pada poin, pilih atribut table. Lalu pada domain keterangannya coba di drop down. Ini pilihan drop down-nya sudah bukan lagi pilihan 1, 2, dan 3, tapi sudah ke domain wilayah yang sudah kita buat nih. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Di sini Bapak dan Ibu tinggal pilih pilihan yang sudah ada, yang sudah kita buat. Di sini saya pilih Jakarta Pusat, di sini Timur. Gimana? Jadi Bapak Ibu, apakah masih ada kebingungan mengenai domain ini? Di sini sudah saya bilang yang berhubungan dengan standarisasi. Karena kalau misalnya kita nggak pakai domain di sini, berarti kita harus menulis manual seperti saat kita menulis nilai dan desimal. Sedangkan apabila kita udah pakai domain, yang kita lakukan tinggal memilih dari drop down yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu kalau misalnya sudah tidak masalah, tinggal di save. Jadi semua hasil yang kita buat, semua editan yang kita lakukan tadi sudah tersave dan tidak akan hilang. Seperti ibaratnya kalau misalnya kita melakukan editing, tapi kita belum start editing, gitu kan? Editingnya tidak akan masuk nih kalau di ArcMap, tidak akan tersimpan nih. Makanya karena di ArcGIS Pro sendiri itu udah nggak ada start editing dan stop editing, di sini kita harus lihat di bagian save-nya. Kita harus pastikan setiap melakukan pengeditan, kita melakukan save terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Izin Mbak mau nanya, apa bedanya kalau kita klik poin desain domain sama bikin dari GDB? Coba kita langsung lihat aja ya Bu, bedanya di mana ya. Jadi misalnya kita pilih yang dari sini. Poin desain domain. Sama aja Bu sebenarnya, tapi karena tadi kita kan udah bikin sebelumnya tiga Bu, kita punya 3 feature class nih. Jadi kalau misalnya kita mau nge-set domainnya dari awal, kita bisa melalui dari GDB ini, atau kalau misalnya Ibu mau baru mau nge-set domainnya dari sini, per saat sudah ada di layer, sudah dimasukkan ke dalam layer, Ibu juga bisa melakukannya di sini. Maksud saya melalui konten. Jadi mau melalui katalog atau mau melalui konten sebenarnya sama aja. Kalau misalnya hanya mau masukin di poin aja ada tambahan domain, itu berarti cukup di contents ya. Tapi kalau untuk mau diaplikan ke semua itu dari yang GDB. Iya, benar Bu.
misalnya kita cuma menambahin wilayah di poin aja, berarti itu cukup dari desain di poinnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau nambahin di poin, line, dan poligon itu keterangan wilayah misalnya, kita bikinnya dari GDB. Kita bikin dari GDB. Kurang lebih begitu, Bu. Jadi kira-kira ada pertanyaan yang lain? Dijawab ini. Aku nambahin ya Mbak Dila. Iya, Bu. Oke, teman-teman tekankan ini kalau sudah terbiasa di domain, mungkin nanti kita sama-sama bisa membiasakan untuk semua pilihan itu pakai domain ya. Karena dasar di sini tuh nanti kita bisa bawa ke web. Aku izin share screen, Bill, boleh sebentar. Oke, nah ini maksudnya kayak gini ya. Contoh kalau kalau dari Pusatin sering ada peta kerja web apa, domain itu seperti ini. Jadi ketika nanti kita mau bawa GDB itu ke web, nanti mungkin kita di sesi berapa coba ya teman-teman bisa ngolah menu di web, itu bisa jadi domain itu kita pakai seperti ini. Jadi tinggal pilih kecamatan gitu. Kalau sekarang berupa isian, kita pernah nemuin ada yang isi Jakarta spasi selatan, ada yang isi Jakarta Selatan nggak ada spasi, ada lagi Jakarta _ selatan. Nah, kalau berbeda-beda seperti itu nanti nggak bisa kita bawa. Kalau teman-teman ke Excel bikin dashboard, bikin grafik. Kalau dia nama pilihan ini beda-beda, itu kebayang di sini akan muncul Jakarta spasi Barat, Jakarta Barat yang tanpa spasi, atau ada yang huruf kecil, huruf besar. Jadi kalau kita nggak pakai domain semua pilihan itu, nanti di mana-mana datanya akan susah untuk memfilter atau query. Persis kayak di Excel. Saya di Excel kita nginput manual, kadang ada yang spasinya beda, hurufnya beda, ada yang disingkat barat, ada yang singkat utara. Nah, pada saat ngeluarin laporan, biasanya kita suka kesulitan sendiri tuh. Oh, ini kok nggak seragam ya isinya. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar mungkin kalau teman-teman udah bisa tadi domainnya sama GDB-nya itu bisa mulai diimplementasikan supaya file-file save file atau GDB-nya itu datanya rapi gitu. Nah, nanti di pelatihan kesekian mungkin ya, kita kalau sudah kerja bisa mau narik domain dari server tata ruang, dari server Jakarta 1 itu bisa. Nah, itu nanti mungkin nextnya, cuma sekarang di masing-masing sendiri kalau mau meng-create data, mungkin bisa mulai dibiasakan yang ada bisa dibuat opsi-opsi kayak wilayah, atau lagi ya misalnya bangunan. Opsinya misalnya bangunan lebih dari 8 lantai, bangunan 4 sampai 5 lantai, bangunan di bawah 4 lantai, itu juga bisa dibuat opsi. Atau kalau kayak kemarin land use, mungkin teman-teman pemetaan, opsinya ngikutin kayak RDTR, kayak zap zona itu kan bisa jadi opsi. Nah, itu mungkin mulai pembiasaan kalau teman-teman mulai membuat peta tematik di masing-masing wilayahnya, bisa mulai dengan selalu membuat domain pada atribut-atribut yang bisa dikelompokkan. Nanti itu kerasa kalau kita udah mulai coba query data, query peta itu sangat kerasa. Mungkin itu nambahin teman-teman, terima kasih. Sepertinya untuk yang pelatihan hari ini kita memang sampai batas domain dulu saja karena juga keterbatasan waktu, karena sekarang juga ada 11.46, ini juga sepertinya melebihi dari waktu yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Nah, sebelum untuk selanjutnya kita pasti ada lanjutannya lagi nih, mungkin Bapak dan Ibu bisa join di pelatihan lanjutan setelah ini. Jadi stay tune di Jakarta 1 Learning Center. Terus
Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan saja via chat atau bisa menghubungi teman-teman dari Jakarta 1. Nah, sebelumnya apakah masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup kiranya untuk hari ini, mungkin kita bisa, Bapak dan Ibu bisa ngidupin video kali ya untuk foto bersama buat dokumentasi. Kalau tidak keberatan. Yang boleh bisa buka kameranya. Nanti suatu saat siapa yang bisa argis biar ada bukti. Teman-teman. Justru nggak mau ketahuan.